siang pemirsa, Lintas Cakrawala kembali menjumpai Anda bersama saya, Angela Dorothy Adna. Pemerintah kini telah menurunkan level PPKM. Sejumlah daerah di Jakarta telah mengalami perubahan. Salah satunya syarat masuk di berbagai mal dan tempat ibadah. Bagaimana penerapannya? Berikut liputannya untuk Anda. Beberapa mal dan tempat ibadah di daerah Jakarta kini menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat new normal diberlakukan. Meski pemerintah telah memberikan izin, namun ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang mengunjungi mal dan tempat ibadah. Seperti mengscan Peduli Lindungi dan wajib memiliki kartu vaksin setiap masuk ke tempat-tempat tersebut. Begitu juga tempat ibadah, pengelola sudah menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan. Bagi masjid, mereka juga tidak membentangkan sajadah untuk mencegah penularan COVID-19. Pemerintah DKI Jakarta sudah memperbolehkan masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat umum dan beberapa tempat ibadah seperti Masjid Istiqlal di belakang saya ini. Dengan beberapa syarat, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan melakukan scan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin mengunjungi tempat-tempat tersebut, diharuskan untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi di ponsel Anda. Afrodito Nugraha, Masjid Istiqlal melaporkan. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan beralih ke berita internasional. Turkey government back to eliminate COVID-19 prevention rules partial lockdown during weekend. Currently, not few population who cannot use masks but still comply with health protocols, which is working out. At the night, the conditions are starting to get close and people have no limitation on night hours. So, entertainment places like the bar have reopened. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar bagi pemilik kos-kosan. Pasalnya, sebagian anak kos merupakan mahasiswa dan pekerja rantau dari luar kota. Bagaimana perkembangan kos-kosan di era new normal saat ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kos-kosan menjadi ikut terseret akibat adanya pandemi COVID-19. Banyak kos-kosan yang ditinggalkan oleh penghuninya, dan akibat itu juga warteg dan tempat lain di sekitarnya terkena dampaknya. Kini saya sudah berada di salah satu kos-kosan daerah Kalideres, Jakarta Barat. Berikut kita lihat kondisi saat ini. Kosan bernama Alif Kos ini memiliki 9 kamar kos di mana semua kamar kini sudah terisi dan rata-rata semuanya karyawan. Kemarin sih ada mungkin 1-2, nggak lama kemudian ada lagi yang isi. Ya cuma berapa hari kosong doang. Biasanya ya orang juga kayak gini kan, keluar masuk nggak mungkin ini ya nggak mungkin nggak mungkin selalu keisi full karena kan masa pandemi juga, jadi ya gitu nggak nentu, paling nggak ada sebulan 2 bulan. Kalau di sini sih full sih saat ini ya, gitu aja. Pemilik kos juga menyewakan warnet yang biasanya sebelum masa pandemi selalu ramai, namun kini kurang peminat. Bukan hanya kosan dan warnet saja yang terkena dampaknya, tetapi tempat laundry, warteg, dan warung di sekitar juga mendapatkan imbas. Di mana sebelum masa pandemi ini mereka bisa mencapai 96% dagangan dan laundryanya ramai, kini menurut mereka paling besar hanya mencapai 72%, tempatnya kembali normal. Saya Maria Ulfi melaporkan. Penggunaan masker masih menjadi salah satu protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat di era new normal saat ini. Penggunaan masker diharapkan masih menjadi keutamaan mengingat pandemi COVID-19 masih belum usai. Kini masih banyak toko yang menjual masker dengan berbagai macam jenis. Berikut liputannya untuk Anda. Memakai masker sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia. Banyak jenis masker yang dijual di pasar, mulai dari masker medis, masker dakbil, hingga masker KN95. Masker sudah menjadi kebutuhan primer dan juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama 2 tahun telah memberikan banyak perubahan. Salah satunya adalah pemakaian masker. Kewajiban memakai masker di tempat umum bertujuan untuk mengurangi penularan virus COVID-19.
banyak penjual masker yang dapat kita jumpai di pinggir jalan. Oh, yang jenisnya medis, dari pertama itu yang medis ya gitu. Yang medis berapa dulu kalau boleh tahu harganya? Yang medis yang biasa 15.000. Kalau yang kayak Ada juga yang 10. Oh, yang 10. Kalau yang dakpes gitu, Bu? Kalau yang dakbil itu 30, 25 gitu. Kadang tergantung pembeli, kadang minta kurang ya kurangin. Saya berada di daerah Pasar Pesing di Jakarta Barat. Bisa dilihat bahwa selain masker medis, terdapat juga masker berjenis lain yaitu masker bil. Selain itu juga, ternyata masker pun juga memiliki beraneka macam motif, tema, dan juga warna. Bisa dilihat seperti masker di sebelah saya ini. Selain masker medis, ada banyak jenis masker lain yang banyak dicari oleh masyarakat. Salah satunya ialah masker kain. Masker kain banyak diminati karena nyaman dan juga dapat di-customize oleh penggunanya. Ada beberapa toko butik yang melayani pembuatan masker kain custom yang dapat dibeli dengan cara dipesan terlebih dahulu. Hairil Haryanto, Jakarta, melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya, Angela Dorothy Atna, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.